Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah masih ada yang ingat minggu lalu kita membahas mengenai materi apa? Ya, benar. Minggu lalu kita membahas mengenai materi definisi dari sistem gerak, kemudian struktur dan fungsi dari sistem gerak. Baik anak-anak, seperti biasa, isi absen terlebih dahulu pada link yang sudah Ibu sediakan pada Google Classroom. Nah anak-anak, pagi-pagi hari Minggu kemarin, Ibu melakukan jogging. Nah, tidak sengaja Ibu di jalan keseleo. Nah, apa sih itu keseleo? Nah, berbicara mengenai keseleo, hari ini kita akan membahas mengenai mekanisme bioproses kelainan fungsi dan cara mengatasi kelainan tersebut. Maka dari itu, simak pembelajaran hari ini. Baik anak-anak, sebelum masuk ke dalam materi kali ini, di sini Ibu akan menyebutkan terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang harus anak-anak capai. Nah, yang pertama, anak-anak mampu menjelaskan hubungan mekanisme pada organ penyusun gerak manusia. Yang kedua, anak-anak mampu menjelaskan bioproses pada mekanisme penyusun gerak manusia. Yang ketiga, mengidentifikasi kelainan fungsi yang terjadi pada organ sistem gerak manusia. Dan yang keempat yaitu menyajikan laporan hasil analisis mengenai cara mengatasi kelainan pada sistem gerak manusia. Baik anak-anak, kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama yaitu mengenai macam-macam gerak. Nah, macam-macam gerak di sini itu sangat banyak. Yang pertama itu ada fleksi dan ekstensi. Nah, yang pertama itu ada fleksi. Fleksi adalah gerakan menekuk seperti gerakan menekukkan lutut. Nah, kemudian ada ekstensi. Ekstensi ini kebalikan dari fleksi, yaitu gerakan meluruskan. Untuk selanjutnya yaitu terdapat abduksi dan adduksi. Nah, abduksi ini adalah gerakan yang menjauhkan telapak tangan dari badan kita, seperti merentangkan telapak tangan. Sedangkan adduksi adalah gerakan sebaliknya, yaitu gerakan yang mendekati telapak tangan dengan tubuh kita. Nah, untuk gerakan selanjutnya yaitu di sini terdapat elevasi dan depresi. Elevasi adalah gerakan menengadahkan kepala ke atas, sedangkan depresi yaitu menungkukan kepala ke bawah. Nah, untuk slide selanjutnya di sini terdapat gerakan pronasi dan supinasi. Pronasi adalah gerakan menelungkupkan telapak tangan ke bawah, sedangkan supinasi adalah gerakan menengadahkan telapak tangan ke atas. Baik anak-anak, untuk macam-macam gerak, yang terakhir itu ada inversi dan eversi. Inversi adalah membuka telapak kaki ke bagian dalam tubuh, sedangkan eversi yaitu gerakan membuka telapak kaki ke arah bagian luar tubuh. Baik anak-anak, apakah sampai sini kalian sudah paham mengenai macam-macam gerakan? Nah, untuk itu kita akan melanjut ke slide selanjutnya. Baik anak-anak, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai mekanisme gerak. Nah, mekanisme gerak ini terdapat dua. Yang pertama itu ada mekanisme gerak sadar dan mekanisme gerak refleks. Nah, mekanisme gerak sadar ini adalah gerakan yang dilakukan dengan secara sadar, di mana gerakan ini dilakukan sesuai perintah otak. Kemudian, misalnya gerak sadar ini pada saat kita sedang berolahraga yaitu sepak bola atau kita sedang berlari dan berjalan. Adapun untuk mekanisme gerak sadar, yang pertama itu adanya rangsangan. Nah, dari rangsangan itu dilanjutkan ke reseptor. Nah, dari reseptor dilanjutkan ke neuron sensorik. Nah, setelah di neuron sensorik dilanjut ke otak. Nah, setelah dari otak dilanjut ke neuron motorik. Nah, setelah dari motorik lalu ke efektor. Nah, di sanalah terjadi gerak. Nah, berbeda dengan gerak refleks, anak-anak pernahkah melaksanakan gerak refleks? Gerak refleks merupakan gerakan spontan yang terjadi tanpa melibatkan
berinteraksi dengan otak. Nah, anak-anak, misalnya saja kita tidak sengaja menyentuh objek panas, yaitu api. Nah, otomatis anggota tubuh kita akan langsung menjauhi objek panas tersebut. Nah, anak gerak refleks juga terdapat mekanismenya, yaitu sebagai berikut. Mekanisme gerak refleks ini berbeda dengan mekanisme gerak sadar. Mekanisme gerak refleks ini yang pertama itu adanya rangsangan. Dari rangsangan lalu ke reseptor. Nah, dari reseptor lalu dilanjut ke neuron sensorik. Nah, dari neuron sensorik dilanjut ke neuron konektor. Nah, dari neuron konektor dilanjut ke sumsum tulang belakang. Nah, dari sumsum tulang belakang ini dilanjut ke neuron motorik. Nah, dari neuron motorik lalu ke efektor. Nah, di efektor ini lalu terjadilah gerakan. Nah, dapat disimpulkan anak-anak bahwasanya gerak sadar itu berpusat pada otak, sedangkan gerak refleks itu berpusat pada sumsum tulang belakang. Nah, anak-anak, sampai sini apakah sudah mengerti? Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya kita masuk ke dalam slide pembahasan mengenai sumber energi untuk gerak otot. Nah, sumber energi untuk gerak otot itu yang pertama ada ATP. ATP adalah adenosin trifosfat. Nah, adenosin trifosfat ini merupakan sumber energi utama yang berfungsi untuk kontraksi otot. Kemudian, adenosin trifosfat ini berasal dari oksidasi karbohidrat dan lemak. Baik anak-anak, untuk slide selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Nah, di sini terdapat beberapa gangguan dan kelainan pada sistem gerak. Yang pertama itu adalah kelainan pada otot, yang kedua adalah gangguan pada sendi, yang ketiga adalah fraktur atau bisa disebut dengan patah tulang, yang keempat itu adalah gangguan pada tulang belakang, dan yang terakhir yaitu gangguan pada fisiologi hewan. Baik anak-anak, untuk slide selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai kelainan pada otot. Nah, kelainan pada otot ini yang pertama itu ada atrofi. Nah, atrofi ini terjadi karena adanya penurunan fungsi pada kerja otot, di mana otot mengecil sehingga otot kehilangan fungsi untuk berkontraksi. Baik anak-anak, untuk slide selanjutnya bisa anak-anak lihat bahwa di sini terdapat contoh kelainan pada otot yang kedua yaitu tetanus. Nah, tetanus ini terjadi karena otot yang terus-menerus berkontraksi atau biasa disebut dengan kejang yang diakibatkan oleh serangan bakteri Clostridium tetani. Baik anak-anak, untuk slide selanjutnya di sini terdapat poin yang ketiga yaitu kram otot atau biasa disebut dengan kejang otot. Nah, keadaan ini terjadi di saat otot tiba-tiba tegang dan sulit digerakkan disertai dengan rasa nyeri. Nah, keadaan ini terjadi biasanya pada saat kita berolahraga, yaitu berenang. Anak-anak, untuk selanjutnya di sini terdapat otot robek. Nah, otot robek ini terjadi karena robeknya serabut otot yang mengakibatkan pendarahan, rasa nyeri, dan bengkak. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya di sini terdapat otot terkilir. Otot terkilir ini terjadi karena adanya robeknya otot bagian tendon yang mengakibatkan teregangnya melebihi batas normal. Baik anak-anak, untuk poin yang terakhir pada kelainan otot ini terdapat miastenia gravis. Miastenia gravis ini adalah melemahnya otot secara berangsur-angsur sehingga terjadinya kelumpuhan, bahkan bisa mengakibatkan kematian. Nah, untuk penyebab pada kelainan otot ini belum diketahui secara pasti. Baik anak-anak, sebelum masuk ke dalam poin yang kedua yaitu mengenai gangguan pada sendi, apakah anak-anak sudah paham semuanya? Baik, kita langsung saja lanjut ke dalam poin yang kedua yaitu gangguan pada sendi. Nah, gangguan pada sendi ini yang pertama itu ada ankilosis, di mana persendian yang tidak bisa digerakkan karena adanya tulang yang saling menyatu sehingga tidak bisa digerakkan. Nah, di sini contoh untuk ankilosis. Baik anak-anak, untuk selanjutnya di sini terdapat dislokasi. Nah, dislokasi ini adalah bergesernya sendi pada tempat semula. Biasanya bisa dilihat pada gambar, sendi ini terjadi pada jari-jari tangan. Nah, tepatnya itu pada kelingking. Oke anak-anak,
kesleo. Nah, ini adalah gambaran pada awal video tadi anak-anak. Jadi kesleo ini adalah tertariknya ligamen akibat adanya gerakan yang secara mendadak ataupun tiba-tiba. Oke anak-anak, kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu mengenai osteoartritis, yaitu kerusakan ataupun kehausan yang terjadi pada tulang rawan yang berfungsi sebagai bantalan pada sendi. Nah, anak-anak bisa dilihat pada gambar perbedaan tulang yang terkena osteoartritis dan tulang yang sehat. Nah, baik anak-anak, untuk selanjutnya di sini terdapat artritis. Artritis adalah peradangan pada beberapa bagian sendi yang mengakibatkan perubahan pada posisi tulang. Nah, anak-anak bisa lihat contohnya pada gambar. Nah, untuk selanjutnya di sini terdapat artrisika. Artrisika ini adalah di mana berkurangnya minyak sendi atau biasa disebut dengan minyak sinovial, yaitu menyebabkan rasa nyeri pada saat tulang digerakkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu terdapat artritis eksudatif. Artritis eksudatif ini terjadi karena terisinya rongga sendi yang mengakibatkan rasa nyeri dan peradangan. Nah, ini disebabkan oleh kuman yang menyerang. Baik anak-anak, untuk poin yang terakhir yang terdapat pada gangguan persendian, yaitu terdapat reumatoid. Nah, reumatoid ini terjadi karena adanya peradangan ataupun pengapuran yang terjadi pada persendian. Nah, tepatnya terdapat pada jaringan penghubung, yaitu terdapat pada cartilago. Nah, karena itu, apabila digerakkan akan terasa nyeri. Baik anak-anak, masih pada poin gangguan pada sendi. Nah, gangguan pada sendi ini juga bisa disebabkan oleh kuman. Nah, yang pertama itu ada infeksi gonoria dan sifilis. Nah, infeksi ini terjadi karena dapat menyerang persendian sehingga persendian ini menjadi kaku. Nah, anak-anak, yang kedua di sini terdapat layu sendi, di mana keadaan ini adalah persendian tidak bertenaga yang disebabkan oleh terinfeksi oleh sifilis. Baik anak-anak, untuk poin yang ketiga pada gangguan dan kelainan pada patah tulang, yaitu terdapat fraktur atau patah tulang. Nah, fraktur ini yaitu penurunan kontinuitas tulang yang ditentukan atau dilihat dari luasnya retak ataupun patah tulang yang terjadi. Nah, fraktur ini terdiri dari tiga. Yang pertama itu ada simplex, yang kedua ada kompleks, dan yang ketiga dilihat dari tergilasnya. Yang pertama itu ada simplex. Nah, ini adalah patah tulang yang paling sederhana karena patah tulangnya itu tidak melebihi kulit. Nah, yang kedua yaitu patah tulang kompleks. Nah, di mana kompleks itu patah tulang yang terjadi dan tulangnya itu sudah melebihi batas kulit. Nah, kemudian tampak dari luar. Nah, kemudian, yang ketiga yaitu ada dilihat dari tergilasnya. Nah, patah tulang ini sangat parah karena bisa menyebabkan keremukan bahkan hancur. Baik anak-anak, untuk poin selanjutnya pada gangguan dan kelainan pada sistem gerak, yaitu ada gangguan pada tulang belakang. Nah, gangguan pada tulang belakang ini terdiri dari tiga. Yang pertama itu ada kifosis, yang kedua ada lordosis, dan yang ketiga ada skoliosis. Nah, yang pertama itu ada kifosis. Nah, kifosis ini adalah kelainan tulang belakang yang membungkuk ke belakang. Nah, ini terjadi biasanya karena pada saat menulis terlalu membungkuk sehingga terjadinya kelainan pada tulang belakang. Kemudian biasanya terjadi pada usia lanjut. Nah, selanjutnya biasanya juga terjadi pada orang yang mempunyai penyakit TBC. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya di sini terdapat lordosis. Lordosis ini adalah kelainan pada ruas-ruas tulang belakang yang membungkuk ke depan. Nah, biasanya ini terjadi pada ibu hamil yang menompang berat badannya, berat perutnya ke depan sehingga ruas-ruas tulang belakangnya itu melengkung ke depan. Nah, untuk selanjutnya yang terakhir atau yang ketiga di sini terdapat skoliosis. Nah, skoliosis ini adalah kelainan
pada ruas-ruas tulang belakang yang menyamping. Nah, ini biasanya terjadi pada orang yang selalu membebani tulang belakangnya itu pada salah satunya, sehingga ruas-ruas tulang belakangnya itu membengkok ke samping. Kemudian biasanya terjadi pada orang yang mempunyai panjang kakinya itu tidak sama. Kemudian terjadi pada orang yang mempunyai kelumpuhan otot. Nah, untuk poin selanjutnya pada gangguan dan kelainan pada sistem gerak manusia, yang selanjutnya adalah gangguan fisiologis hewan. Nah, gangguan fisiologis hewan ini yang pertama itu, gangguan fisiologis hewan ini penyebabnya adalah keabnormalan fungsi pada tulang ataupun kekurangan zat mineral pada tulang. Nah, yang pertama ada mikrosefalus. Nah, mikrosefalus ini adalah karena terjadinya pertumbuhan tengkorak yang kekurangan zat kapur sehingga terjadinya ukuran tengkorak yang kecil dibandingkan dengan tengkorak yang normal. Nah, baik anak-anak, untuk poin selanjutnya yaitu terdapat osteoporosis. Nah, osteoporosis ini terjadi karena pengeroposan tulang sehingga terjadinya retak dan rapuhnya pada tulang. Anak-anak, untuk selanjutnya di sini terdapat rakitis. Nah, rakitis ini terjadi karena adanya kekurangan vitamin D yang menyebabkan kaki membentuk O ataupun kaki membentuk X. Nah, anak-anak, untuk selanjutnya di sini terdapat FOV. FOV ini adalah kelainan pada tulang yang sangat langka. Nah, ini terjadi karena pembentukan tulang yang ekstra progresif. Nah, bisa dilihat anak-anak pada gambar di sini terdapat contohnya ya. Baik, kita lanjut mengenai teknologi sistem gerak. Oke anak-anak, untuk materi selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan mengenai teknologi pada sistem gerak. Nah, di dalam teknologi sistem gerak ini yang pertama itu ada penyembuhan patah tulang. Nah, penyembuhan patah tulang ini diantaranya yang pertama itu dengan cara pemasangan gips. Nah, pemasangan gips ini di mana dilakukannya bahan kapur pada bagian tangan ataupun kaki yang mengalami patah tulang. Nah, untuk selanjutnya yaitu pembidaian. Pembidaian adalah menempatkan benda yang keras di sekeliling tulang yang mengalami patah. Anak-anak, yang terakhir di sini terdapat penarikan ataupun traksi, yaitu untuk menahan sebuah anggota gerak pada tempatnya. Nah, baik anak-anak, kita masuk ke dalam pembahasan mengenai teknologi pada sistem gerak. Nah, teknologi pada sistem gerak ini yang pertama itu ada penyembuhan kanker tulang. Nah, penyembuhan kanker tulang ini bisa digunakan atau dilakukan dengan cara yang pertama itu ada kemoterapi. Nah, kemoterapi ini adalah penggunaan zat kimia untuk perawatan penyakit. Baik anak-anak, untuk yang kedua yaitu terdapat radioterapi. Radioterapi adalah terapi yang menggunakan radiasi yang bersumber pada bahan radioaktif yang menggunakan alat khusus. Nah, yang ketiga yaitu adalah operasi. Operasi ini dilakukan untuk menghilangkan tumor lokal. Nah, untuk selanjutnya yaitu di sini terdapat tangan atau kaki bionik. Nah, tangan atau kaki bionik ini sama dengan tangan atau kaki buatan manusia. Nah, anak-anak bisa lihat contoh gambarnya ya. Nah, untuk slide selanjutnya anak-anak di sini terdapat kursi roda. Nah, kursi roda ini membantu orang-orang yang mengalami kesulitan untuk berjalan, seperti baik yang terkena penyakit, cacat, maupun cedera. Nah, untuk selanjutnya yaitu transplantasi sumsum, di mana sumsum merah dari seseorang yang akan ditransplantasikan kepada orang lain. Nah, untuk selanjutnya yaitu terdapat implan. Implan adalah pemasangan suatu materi berupa rigid ataupun kaku, misalnya titanium dari tulang belakang yang mengalami gangguan. Nah, untuk yang terakhir yaitu terdapat viskosuplementasi. Nah, viskosuplementasi ini adalah penyuntikan cairan asam hyaluronat ke dalam celah-celah sendi yang memperbaiki
gizi dan pelumasan. Nah, anak-anak, kita sudah berada di akhir materi. Nah, sebelum Ibu tutup materi kali ini, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kesimpulan pada materi hari ini. Yang pertama itu macam-macam gerak. Tadi ada abduksi, aduksi, kemudian yang lain sebagainya. Kemudian ada gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Yang pertama itu ada gangguan pada otot, kemudian gangguan pada sendi, kemudian ada fraktur atau patah tulang, kemudian ada gangguan pada fisiologi hewan, dan lain sebagainya. Kemudian pada teknologi sistem gerak itu yang pertama ada penyembuhan patah tulang. Penyembuhan patah tulang ini bisa dilakukan dengan pembidaian ataupun dengan pemasangan gips. Kemudian ada penyembuhan kanker. Nah, penyembuhan tulang kanker ini bisa dilakukan dengan kemoterapi ataupun dengan operasi. Kemudian untuk teknologi sistem gerak juga bisa kemudian untuk teknologi sistem gerak juga bisa menggunakan kursi roda, kaki dan tangan bionik, transplantasi implan, transplantasi sumsum tulang belakang, dan viskosuplementasi. Nah, baik anak-anak, apakah kalian sudah mengerti dan paham mengenai materi pembelajaran hari ini? Nah, anak-anak, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini dicukupkan sekian. Jangan lupa baca terlebih dahulu materi yang akan disampaikan pada minggu besok, yaitu mengenai sistem sirkulasi. Nah, mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Jangan lupa untuk tetap semangat dan jaga kesehatannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.